Aku tahu, dulu itu aku telah berlaku picik soal jodoh mana bisa dipaksakan. Dewa tua tertawa gelak-gelak. Kalau begitu tengah menuju kemana kau saat ini, Dewa tua? Kau sendiri tengah menuju kemana, Wiro? Wiro tak mau menceritakan bahwa dia sedang mencari lukisan perempuan telanjang yang tengah dihebohkan dunia persilatan waktu ini. Namun demikian Dewa Tua mengetahuinya dan berkata, rupanya kau juga telah ikut-ikutan terlibat dalam mencari lukisan itu, orang muda. Wiro terkejut. Ku nasihatkan padamu agar segera mengundurkan diri saja. Lukisan itu hanya mendatangkan malapetaka. Lain tidak. Belasan tokoh silat telah menemui ajalnya. Satu partai besar telah musnah gara-gara lukisan itu. Apakah juga ingin mati percuma hanya karena lukisan telanjang itu? Tapi lukisan itu ada sangkut pautnya dengan diriku, Dewa Tua. Sangkut paut bagaimana? Tanya Dewa Tua heran. Maka Wiro pun menuturkan pertemuannya dengan si pelukis aneh, serta janjinya terhadap Wira Prakarsa, yaitu calon murid si pelukis aneh itu. Dewa Tua menarik nafas panjang. Memang itu sudah menjadi tugasmu, orang muda. Dunia persilatan tak akan tentram sebelum lukisan itu kembali pada pemiliknya yang sah. Keduanya berdiam diri sebentar. Dewa Tua, apakah kau sudah mendengar tentang muridmu? Tanya Wiro. Sudah. Aku gembira melihat dia kini berada dan bertapa di Gua Dewi Kerudung Biru. Dia beruntung sekali bertemu dan ditolong. Bahkan diambil murid oleh Dewi Kencana Wungu tempo hari. Terakhir sekali aku bertemu katanya, dia hendak mempersucikan diri, mengundurkan diri dari segala urusan duniawi. Wiro Sableng termenung mendengar keterangan Dewa Tua itu. Sekarang marilah ikut aku, kata Dewa Tua. Ikut kemana, Dewa Tua? Ikut sajalah. Terima kasih, tapi aku ada urusan penting. Kau sendiri sudah maklum. Justru aku ajak kau untuk pergi ke satu tempat yang ada sangkut pautnya dengan lukisan yang tengah kau cari itu, ujar Dewa Tua. Mendengar ini, maka Wiro tidak membantah. Keduanya segera meninggalkan tempat itu, memasuki lebih dalam rimba berantara yang jarang didatangi manusia. Menjelang tengah hari, kedua orang ini sampai di bagian rimba belantara yang paling lebat. Pohon-pohon sangat besar dan rapat tumbuhnya. Suasana lengang, sunyi, sedang sinar matahari tak sanggup menembus lebatnya daun-daun pohon yang tumbuh di situ. Udara sejuk seperti di malam hari layaknya. Dewa Tua melompat ke cabang sebuah pohon yang tinggi. Wiro sampai di cabang dan berdiri di samping Dewa Tua. Terkejutlah dia. Sekiranya 20 tombak di bawah sebelah sana, dilihatnya sebuah pondok kayu beratap rumbia. Pondok siapa itu? Tanya Wiro. Dewa Tua palangkan jari telunjuk di atas bibir, lalu dengan suara perlahan dia berbisik. Ikut aku dan jangan keluarkan suara. Dewa Tua lantas melompat ke cabang pohon yang lain. Melompat lagi dan akhirnya mendarat di atas wuwungan atap rumbia tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Dalam pada itu Wiro Sableng sudah berada pula di sampingnya. Meskipun atap rumbia itu cukup kuat, namun tanpa mereka mengandalkan ilmu meringankan tubuh, pastilah atap itu akan roboh. Dewa Tua membungkuk dan dengan hati-hati membuat sebuah lubang di atas atap. Dia memberi isyarat agar Wiro melakukan hal yang sama.
Maka Wiro pun buat satu lubang di atas atap itu. Keduanya kemudian mengintai ke dalam pondok. Karena di dalam pondok agak gelap, maka mula-mula Wiro tak melihat apa-apa. Kemudian matanya yang mengintai itu melihat seorang perempuan tua berambut hitam legam berdiri terbungkuk-bungkuk di sudut pondok. Kedua matanya mejam, tapi mulutnya yang kempot berkomat kamit. Wiro hendak menanyakan kepada dewa tua siapa adanya nenek-nenek itu. Tapi dia khawatir suaranya terdengar oleh si nenek. Maka lantas dia pergunakan ilmu menyusupkan suara. Namun belum sempat dia ajukan pertanyaan, mendadak pintu pondok terpentang lebar dan dua orang masuk ke dalam. Keduanya ternyata nenek-nenek keriput berbadan bongkok. Yang satu berambut biru, yang kedua berambut putih. Di bahu masing-masing memanggul dua sosok tubuh yang agaknya telah ditotok kaku, tidak berdaya. Melihat si nenek berambut putih, kagetlah Wiro Sableng, karena perempuan tua ini bukan lain nenek rambut putih, yang sebelumnya telah dilihatnya di puncak gunung melawan si pelukis aneh. Dan lainnya itu pastilah nenek rambut biru dan nenek rambut hitam. Pemimpin, ujar rambut biru, inilah bangsat-bangsat yang kau inginkan itu. Nenek rambut hitam yang rupanya menjadi pemimpin kedua nenek lainnya itu memandang dingin pada kedua laki-laki yang menggeletak di depan kakinya. Buka jalan suaranya, perintahnya. Nenek rambut biru lepaskan totokan pada jalan suara kedua orang itu. Begitu jalan suaranya terbuka, maka salah seorang dari dua laki-laki itu membentak. Iblis betina, kau rupanya yang jadi biang racun. Lepaskan totokanku dan kawan-kawanku. Nenek rambut hitam tertawa melengking-lengking. Ketua Partai Angin Timur, aku akan bebaskan kalian berdua jika kau beritahu di mana sarangnya sepasang Elmaut kuning. Terkejutlah Wiro Sableng. Kalau laki-laki yang seorang itu adalah ketua sebuah partai, pastilah ilmunya tinggi sekali. Dan dari situ dapat pula diukur tingginya ilmu nenek rambut biru dan rambut putih yang telah berhasil menawan ketua partai itu bersama seorang kawannya. Ada apa kau, tanyakan sarang kampretku itu? Balas menanya ketua Partai Angin Timur. Berdebah, aku tak suruh kau bertanya setan, bentak nenek rambut hitam. Plak! Tamparan keras nenek rambut hitam melayang melanda sang ketua, membuatnya tergelimpang dan terguling di lantai. Dua giginya mencelat mental, sedang bibirnya pecah. Paras ketua Partai Angin Timur membesi. Nyata kemarahan menggelegak pada dirinya, tapi karena ditotok maka yang bisa dilakukannya ialah memaki habis-habisan. Nenek rambut putih menjambak rambut ketua Partai Angin Timur dan menyentakkannya hingga laki-laki itu berdiri kembali di hadapan pemimpinnya. Lekas keterangkan di mana sarang sepasang Elmaut kuning, hardik nenek rambut hitam. Ketua Partai Angin Timur mendengus. Maksudmu untuk mencari lukisan telanjang itu tak akan berhasil, iblis betina. Keparat, kau mau bilang apa tidak? Lagi-lagi ketua Partai Angin Timur mendengus. Aku tidak tahu, sahutnya. Sekalipun aku tahu, aku tak akan bilang padamu. Nenek rambut hitam marah sekali. Diulurkannya tangannya. Sekali remas saja maka hancurlah telapak
dan jari-jari tangan kanan sang ketua. Laki-laki itu menjerit kesakitan dan memaki habis-habisan. Kawannya keluarkan keringat dingin. Itu masih belum apa-apa, ujar nenek rambut hitam. Kalau kau tetap membangkang, tak mau kasih keterangan, seluruh tubuhmu akan kubikin hancur. Lekas katakan. Nenek rambut hitam, kawanku itu betul-betul tidak tahu letak sarangnya sepasang elmaut kuning, berkata Kamrat ketua Partai Angin Timur. Kau tak usah berbacot, bentak sang nenek. Kalau dia tak tahu, kau tentu tahu. Pucatlah wajah laki-laki itu. Ayo lekas kalian katakan. Kalau tidak, kalian akan disiksa sampai setengah mampus, teriak nenek rambut biru. Nenek rambut hitam, kalian dan kami masing-masing satu golongan. Kenapa berbuat sejahat ini? Nenek rambut hitam tertawa melengking. Kalau kau dan kamratmu tidak mau binasa, percuma. Lekas beri keterangan. Kalian penggal pun kami berdua, tetap aku tak bisa kasih keterangan. Aku mau lihat, ujar nenek rambut hitam. Sekali digerakkan tangan kanannya, maka tanggallah lengan kiri ketua Partai Angin Timur. Laki-laki ini melolong laksana serigala lapar, mengerikan sekali. Wiro Sableng bergidik. Dewa tua, aku tak bisa melihat kekejaman terkutuk itu. Berjalan lebih lama, kata Wiro. Dia bergerak cepat, hendak menerobos atap, tapi lebih cepat dari itu. Si orang tua yang memanggul 2 buah bumbung bambu memegang lengannya dan menjawab dengan ilmu menyusupkan suara, seperti yang dilakukan oleh Wiro waktu berkata padanya tadi. Biarkan, kita lihat saja. Ketua Partai Angin Timur tidak beda dengan ketiga orang nenek serta seorang kawannya itu. Mereka sama-sama dari golongan hitam, tukang bikin kejahatan di dunia persilatan. Biar saja mereka saling bunuh, kita menonton saja. Tapi ketua Partai Angin Timur berada dalam keadaan tak berdaya, tugas Wiro Sableng. Peduli amat. Sudahlah, kita lihat saja, bentak dewa tua pula. Wiro Sableng menggerutu dalam hati. Lalu dia mengintai lagi lewat lubang. Ayo, apa kau masih tidak mau kasih keterangan? Si nenek rambut hitam membentak. Jawaban ketua Partai Angin Timur adalah suara raungan yang mengerikan. Nenek rambut hitam berpaling pada ketua Partai Angin Timur. Jaliwarsa, kau tentu tak ingin menerima nasib macam kamratmu itu, bukan? Pucatlah wajah laki-laki yang bernama Jaliwarsa. Apa maksudmu, nenek rambut hitam? Kau tentu tahu, lekas katakan, di mana tempat kediaman sepasang elmaut kuning? Demi setan, aku tidak tahu sama sekali. Nenek rambut hitam mendengus marah. Dia berpaling pada anak buahnya. Rambut biru, cungkil mata kirinya, perintah nenek rambut hitam. Tobat, jangan, teriak Jaliwarsa. Kalau begitu lekas buka mulut, sentak nenek rambut hitam. Jaliwarsa menangis macam anak kecil, meratap mengatakan bahwa dia betul-betul tidak tahu di mana letak sarang sepasang elmaut kuning. Tak ada ampun bagimu, cungkil matanya, bentak nenek rambut hitam. Maka nenek rambut biru melompat ke depan. 2 buah jarinya menusuk lurus ke mata kiri Jaliwarsa. Terdengar suara mengerikan sewaktu biji mata laki-laki itu mencelat bersama semburan darah yang disusul oleh suara melolong Jaliwarsa
yang laksana gila karena kesakitan. Perempuan iblis, teriak ketua Partai Angin Timur yang menggeletak di lantai pondok. Kalian bunuhlah kami, biar kami bisa jadi setan dan mencekik batang leher kalian. Nenek rambut hitam tertawa mengekeh. Nyalimu pulih juga, kunyuk sialan. Kalian minta mampus cepat-cepat. Baiklah, kalian memang tidak berguna hidup lebih lama. Nenek rambut hitam pegang kedua kaki ketua Partai Angin Timur dan jali warsa. Sekali kedua tangannya bergerak, maka mencelatlah tubuh kedua orang itu ke atas atap. Serentak dengan itu, si nenek berseru, "Tukang-tukang intip keparat, terima ini." Wiro terkejut bukan main. Tak sangka kalau si nenek begitu lihai sehingga sudah mengetahui kehadirannya bersama Dewa Tua di atas atap. Wiro dan Dewa Tua cepat melompat ke samping. Pada saat itu pula atap pondok bobol dihantam dua tubuh yang dilemparkan nenek rambut hitam. Tubuh ketua Partai Angin Timur menghantam sebuah pohon. Pinggangnya hancur dan jatuh ke tanah tanpa nyawa. Kawannya menyangsang sebentar di sebuah pohon lain, lalu jatuh bergedebuk di tanah dengan kepala pecah. Maklum kalau ketiga perempuan tua berbadan bungkuk itu sudah mengetahui kedatangannya bersama Wiro, maka Dewa Tua segera melompat turun, masuk ke dalam pondok lewat atap yang bobol. Wiro menyusul dan berdiri di sampingnya. Kelima orang itu saling menyapu dengan pandangan mata masing-masing. Diam-diam ketika nenek itu mengagumi kegagahan tampang Wiro Sableng. Meskipun kegagahan itu agak dibayangi oleh mimik ketololan. Sedang masing-masing mereka sama kerenyitkan kening sewaktu melihat Dewa Tua membawa dua buah bumbung bambu yang agaknya berisi cairan. Cairan apa mereka tak bisa menduga. "Siapa kau?" tanya nenek rambut hitam. "Dan kau juga," katanya sambil goyangkan kepala pada Wiro. Dewa Tua tak segera menjawab, melainkan mengangkat salah satu dari bumbung bambu dan meneguk isinya beberapa kali. Perlu diketahui, kedua bumbung itu tidak ditutup. Meski dibawa berlari bagaimanapun kencangnya atau dibawa melompat, namun satu tetes pun tua itu tidak tumpah. Ini adalah berkat kehebatan tenaga dalam Dewa Tua yang sudah mencapai tingkat kesempurnaannya. Nenek rambut hitam merasa gusar sekali karena pernyataannya tak segera dijawab. Tapi karena maklum bahwa si orang tua berjanggut itu bukan seorang yang bisa dianggap remeh, maka dia cuma memandang saja dengan mata mendelik. "Sobat-sobatku," kata Dewa Tua kepada tiga orang nenek, "sebelum kita bicara-bicara, apa tidak lebih bagus kalau kalian mencicipi tuaku ini dulu?" Nenek rambut hitam terkesiap seketika. Diperhatikannya orang tua di hadapannya lebih teliti. Kemudian, "Kalau aku tak salah duga, apa kau manusia yang bergelar Dewa Tua?" Dewa Tua usut-usut janggutnya yang panjang sampai ke dada, lalu tertawa dan meneguk lagi tuanya beberapa kali. "Aku memang doyan tua, tapi aku bukan dewa. Sejak puluhan tahun belakangan ini, kau lenyap dari dunia persilatan. Tahu-tahu kini muncul unjukkan tampang. Tentu ada yang menyebabkannya. Apakah kau yang sudah tua karatan ini telah terlibat pula dalam
urusan mencari lukisan perempuan telanjang itu. Dewa tua tertawa gelak-gelak. Rupanya di dalam otakmu hanya lukisan itu saja yang teringat, nenek bangkotan. Kita yang sudah tua-tua begini bukan tempatnya lagi mengurusi segala macam persoalan dunia. Lantas perlu apa kau datang ke sini dan mengintip tak tahu adat dan cecunguk hijau ini apamu? Wiro Sableng keluarkan suara bersiul saat dirinya disebut cecunguk hijau, lalu tertawa geli. Orang muda, nyalimu cukup besar untuk berani tertawa di hadapanku. Tertawa saja apa susahnya, ujar Wiro, lalu tertawa lagi lebih keras hingga pondok itu terdengar hebat. Kagetlah nenek rambut hitam dan kedua anak buahnya. Tiada dinyana kalau si anak muda memiliki tenaga dalam yang sehebat itu. Kau tanyakan dia, ujar dewa tua seraya tuding Wiro dengan ibu jarinya. Dia adalah calon mantuku yang tidak jadi. Lalu orang tua ini tertawa bekakakan sampai kedua matanya berair. Wiro cuma cengar-cengir mendengar ucapan si dewa tua. Cepat terangkan, mengapa kau berada di daerah sini? Saat itu, untuk pertama kalinya nenek biru buka suara. Pemimpin, bukan tak mungkin bangsat-bangsat ini tengah mencuri dengar percakapan kita tadi dengan ketua partai Angin Timur dan Jaliwarsa. Disangkanya mereka akan dapat diam-diam mencuri dengar keterangan sarang sepasang El Maut kuning. Nenek rambut putih menimpali. Bukan tak mungkin pula mereka tahu banyak tentang soal lukisan itu, pemimpin. Ucapan anak buahnya itu termakan oleh nenek rambut hitam. Maka segera dia memerintah. Rambut biru, kau ringkus si tua bangka itu, dan kau rambut putih, bekuk cecunguk hijau itu. Nenek rambut biru memang lebih tinggi kepandaiannya dari rambut putih. Maka dia disuruh meringkus dewa tua. Perempuan-perempuan keriputan, kalian betul-betul tidak tahu adat, gerutu dewa tua. Lalu cepat-cepat menyingkir ke samping kanan, mengelakkan totokan yang dilancarkan nenek rambut biru. Sambil mengelak, dewa tua angkat bumbung bambunya hingga ujungnya. Dengan tiada terduga menyerang ke arah pinggang lawan. Tapi nenek rambut biru tidak berkepandaian rendah. Penasaran melihat totokannya lewat, dengan satu jeritan keras dia menyerang kembali. Maka terjadilah pertempuran yang hebat. Nenek rambut putih di lain pihak maju menghadapi Wiro Sableng. Dengan memandang enteng dia lakukan serangan dan sekali menyerang, dia yakin akan sanggup meringkus si pemuda hidup-hidup. Tapi alangkah terkejutnya ketika sambil tertawa lawannya berkelit dengan mudah, bahkan berkata mengejek. Jurus seperti ini telah kulihat kau pergunakan untuk menyerang si pelukis aneh. Bocah hijau, ada hubungan apa kau dengan si pelukis aneh? Tanya nenek rambut putih. Wiro tertawa. Bukan dia menjawab pertanyaan si nenek, malah berkata, orang tua semacammu ini sepantasnya banyak dibikin ibadat dan sucikan diri, bukannya malang melintang, bikin kejahatan dan ikut campur segala macam urusan duniawi. Kentut ingusan, atas nasihatmu itu aku akan hadiahkan jurus ekor naga mematuk cakar Garuda berkiblat. Terimalah. Gerakan si nenek sebat sekali itu.
tubuhnya tinggal bayangan, dan tahu-tahu 3 jari tangan kanannya menotok ke dada, sedang 5 jari kiri mencakar ke muka. Cakaran yang datangnya lebih dulu itu sebenarnya hanya tipuan belaka, karena serangan yang sebenarnya ialah totokan pada dada. Saat lawan coba hindarkan mukanya dari cakaran, maka kecepatan totokan tangan akan ditambah 2 kali lipat. Dan celakanya Wiro kini kena tertipu begitu melihat 5 jari mencakar di depan hidung. Dia segera buang kepala ke belakang dan kaki kanan menderu ke arah si nenek. Namun di saat itulah si nenek sudah melesat ke samping, sedang 3 jari tangannya mendadak dengan kecepatan luar biasa menderu ke arah dada Wiro Sableng. Penasaran sekali karena dia tahu bahwa totokan yang lihai itu tak mungkin dikelit, maka Wiro hantamkan tangan kanannya dari atas ke bawah. 2 lengan itu pun beradu. Si nenek berseru keras. Dia tersurut sampai 2 tombak. Mukanya pucat bahkan terkejut. Nenek rambut hitam segera maklum bahwa tenaga dalam anak buahnya jauh rendah dari si pemuda. Ini adalah satu hal yang tak pernah disangkanya. Dan ketika dia memandang ke lengan si rambut putih, lengan nenek-nenek itu kelihatan bengkak membiru, sedang lengan Wiro Sableng hanya berbekas merah sedikit. Kemudian dilihatnya pula pertempuran si rambut biru dengan Dewa Tua. Anak buahnya itu tengah dibikin sibuk, bahkan dipermainkan malah. Gusarlah nenek rambut hitam. Segera dia berseru, "Kalian berdua jangan bikin malu aku. Ku beri kesempatan 3 jurus lagi. Jika kalian tak bisa meringkus kunyuk-kunyuk itu, kalian akan tahu rasa." Mendengar seruan si rambut hitam, rambut putih dan rambut biru jadi takut sekali. Keduanya segera loloskan setakin yang melilit di pinggangnya masing-masing, lalu menyerang dengan lebih sebat. 2 setakin yang merupakan senjata ampuh itu tak ubahnya 2 ekor ular besar yang meliuk-liuk sebat kian kemari. Kadang-kadang bergerak cepat membelit pinggang, kadang-kadang menotok jalan darah, bahkan kadang-kadang mematuk ke arah kedua mata. Dan semua itu terjadi bertubi-tubi laksana kilat. Betapapun Wiro dan Dewa Tua mempercepat gerakan silat mereka, namun tetap saja keduanya dibikin terdesak dan tak sanggup keluar dari gulungan setaken lawan. Setaken sialan gerendeng Wiro. Baik dia maupun Dewa Tua kini segera merubah sikap. Kalau tadi mereka cuma main-main dan mengejek lawan mereka, maka setelah terdesak hebat dan terkurung setaken yang berbahaya itu, mereka mulai melancarkan serangan-serangan balasan, sehingga pertempuran berjalan semakin hebat. Dalam tempo yang singkat, 5 jurus telah lewat. Nenek rambut hitam penasaran sekali melihat kedua anak buahnya tiada sanggup meringkus lawan masing-masing. Padahal ketika jurus yang ditentukannya telah berlalu. "Kalian berdua mundurlah," bentaknya marah. Nenek rambut biru segera melompat mundur, namun karena tak agak gugup ketakutan oleh bentakan pemimpinnya, dia menjadi sedikit lengah. Dan akibatnya ujung selendangnya berhasil ditarik oleh Dewa Tua sehingga robek. Dewa Tua tertawa gelak-gelak. Di lain pihak, nenek rambut putih begitu melompat, begitu dirasakannya sekujur tubuhnya tak sanggup digerakkan.
Ketika ditelitinya, ternyata lawannya telah melibat sekujur badannya dengan setagennya sendiri. Pucatlah paras nenek tua ini. Dia maklum bahwa pemuda itu berilmu tinggi sekali, dan kalau bermaksud jahat, pastilah sudah sejak tadi dia kena celaka. Nenek rambut hitam maju ke hadapan kedua orang itu. Bagus, katanya, rupanya kalian memiliki ilmu yang diandalkan. Aku mau lihat apa kalian maju berdua atau seorang-seorang. Dewa tua mendengus. Bagusnya berdua sekaligus, biar lekas ku bereskan. Dewa tua tertawa lagi dan meneguk tuanya beberapa kali. Dengar rambut hitam, kata dewa tua pula. Main-main dengan dua orang anak buahmu itu sudah cukup. Lain kali saja kau kami hadapi. Kentut tua bangka, katakan saja kau tidak punya nyali menghadapi nenek rambut hitam. Dewa tua ganda tertawa. Dia berpaling pada Wiro Sableng dan berkata, mari kita pergi. Tapi baru saja dia bergerak, nenek rambut hitam sudah melompat ke hadapannya dan kirimkan satu serangan yang luar biasa dahsyatnya. Kalau saja si orang tua tidak bersikap waspada, pastilah dadanya akan kena jotosan keras dan mukanya disambar cakaran dahsyat. Marahlah dewa tua melihat kenekatan si nenek. Dasar tua bangka geblek, masih saja mengikuti amarah membabi buta. Jangan banyak ribut, setan tua, makan jariku ini. Dengan lebih ganas lagi, nenek rambut hitam menyerbu ke depan. 5 jari tangan kanan bergerak ke perut, sedang 5 jari tangan kiri mencengkeram ke muka dewa tua. Angin serangan ini bukan main derasnya. Dewa tua memaklumi bahwa dibandingkan dengan kedua anak buahnya sekaligus, si nenek yang satu ini jauh lebih berbahaya. Dewa tua melompat ke belakang dan putar kedua bumbung tuanya. Maka punahlah kedua serangan nenek rambut hitam. Sebelum si nenek menyerang lagi, dewa tua berseru, Wiro, kau layanilah perempuan bongkok jelek ini. Terkejutlah nenek rambut hitam dan dua nenek lainnya sewaktu dewa tua menyebut nama si pemuda. Manusia-manusia keparat, kau berani main-main terhadapku, sentak nenek rambut hitam. Siapa yang main-main? Kau tanya aku jawab, sahut dewa tua. Apa kau manusianya yang bernama Wiro Sableng, yang bergelar pendekar kapak maut naga geni 212? Tanya nenek rambut hitam. Perlu apa segala macam nama, segala macam gelar? Majulah, kuharap kau yang tua mau memberikan sedikit pelajaran padaku. Si bocah hijau, sahut Wiro pula. Meski Wiro tidak mengaku terus terang siapa dia adanya, namun nenek rambut hitam yakin bahwa pemuda itu memang Wiro Sableng, si pendekar kapak maut naga geni 212. Sejak berbulan-bulan belakangan ini dia telah mendengar tentang munculnya seorang pemuda gagah di dunia persilatan yang bernama Wiro Sableng, berjuluk pendekar kapak maut naga geni 212. Banyak tokoh silat golongan hitam yang berilmu tinggi mati konyol di tangannya. Bahkan terakhir kali Dewi Siluman dari Bukit Tunggul, kabarnya juga telah menemui kematian di tangan Wiro. Mau tak mau si nenek rambut hitam menjadi gentar juga untuk mengelakkan baku hantam dengan si pemuda, tapi tanpa kehilangan muka. Maka nenek rambut hitam berpaling pada dewa tua dan berkata lantang,
Kalau kau tak punya nyali untuk menghadapiku, sebaiknya segera angkat kaki dari sini. Dewa tua sudah dapat menduga hati perempuan itu tertawa dan berkata, "Aku yang tak punya nyali atau kau yang takut hadapi kawanku itu?" Si nenek rambut hitam tertawa bergetar. "Orang muda, kata tadinya aku hanya berniat untuk meringkusmu hidup-hidup. Tapi karena kau begitu berani menantangku, terpaksa umurmu cuma sampai hari ini saja." Sesudah berkata begitu, si nenek menerjang ke depan. Wiro bergerak cepat, mengelak dan lancarkan serangan balasan yang anginnya saja membuat si nenek mengeluh. Tenaga dalam si pemuda jauh lebih tinggi dari yang dimilikinya. Dalam tempo 2 jurus, nenek rambut hitam tak sanggup lagi lancarkan serangan-serangan, bahkan mesti mempertahankan diri, dan dalam jurus keempat terdesak hebat ke pojok pondok. Tiba-tiba si nenek melengking dahsyat. Tubuhnya lenyap dan jurus permain silatnya berubah sama sekali. Serangannya gencar tiada terduga. Gerakan kaki dan tangannya mendatangkan angin bersiuran dan tipu-tipunya berbahaya, mematikan. Inilah ilmu silat 8 kaki 8 tangan yang telah dipelajari nenek rambut hitam dari mendiang gurunya. Ilmu silat 8 kaki 8 tangan memang patut dikagumi. Nyatanya selama 5 jurus, Wiro Sableng dibikin bingung dan mesti berhati-hati. Meski ilmu meringankan tubuh serta tenaga dalamnya jauh di atas si nenek, namun gerakan lawan yang tiada terduga-duga itu mematahkan pertahanannya. Dan 2 jurus kemudian, satu hantaman tangan si nenek berhasil mampir di dada Wiro. Wiro merasakan dadanya sakit dan nafasnya sesak. Dia maklum kalau saja dia tidak lebih tinggi tenaga dalamnya dari si nenek, pastilah dia akan mendapat luka di dalam yang amat berbahaya. Di lain pihak, nenek rambut hitam ketidak kepalang tanggung. Dia menyerbu lagi dengan lebih gencar. Tangan dan kakinya laksana bertambah menjadi beberapa pasang lagi. Dan kembali Wiro Sableng terdesak. Dewa tua kernyitkan kening. Hanya sebegitukah kehebatan Wiro sehingga menghadapi ilmu silat si nenek, dia sudah dibikin kewalahan. Demikian rupa. Si nenek sendiri juga tiada menyangka bahwa dia akan berhasil memukul lawannya. Diam-diam dia merasa berada di atas angin. Tiba-tiba Wiro menyurut sejauh 1 tombak. Hahaha. Apakah nyalimu sudah lumer, orang muda? Si nenek rambut hitam mengejek. Ah, jangan lekas-lekas berbesar hati, sobat tua. Kau rasakan dulu pukulanku ini, sahut Wiro. Serentak dengan itu, dia sudah alirkan sebagian tenaga dalamnya ke ujung tangan kanan. Tangan itu dikepal dan diangkat ke atas, didahului oleh 1 bentakan nyaring. Wiro Sableng pukulkan tangannya ke arah si nenek. Begitu memukul dan jari-jari tangan yang mengepal membuka kembali, pukulan kunyuk melempar buah melabrak. Nenek rambut hitam terkejut sekali sewaktu merasakan gelombang angin keras laksana batu besar melanda ke arahnya. Sambil pukulkan kedua tangannya sekaligus untuk menangkis, dia cepat-cepat jungkir balik
balik lalu membuang diri ke samping. Brak! Dinding pondok di belakang si nenek pecah dan berhamburan. Tergetarlah hati nenek rambut hitam melihat kehebatan pukulan itu. Setelah tenangkan hatinya, dia maju menghadapi lawannya kembali. Dan pada saat itu, untuk pertama kalinya Wiro Sableng membuka jurus pertempurannya dengan menyerang lebih dahulu. Si nenek dibikin gelagapan. Serangannya selalu mengenai tempat kosong, sedang pertahanannya saat demi saat semakin mengendur. Bila dia tidak kuat lagi menghadapi pemuda itu, maka tanpa malu-malu, nenek rambut hitam lepaskan setaken dan cabut tusuk konde emas dari rambutnya. Dengan kedua senjata itu, dia menyerang Wiro Sableng. Setelah bertempur 2 jurus, maka Wiro segera mengetahui bahwa tusuk konde yang kecil di tangan kanan si nenek jauh lebih berbahaya daripada setaken di tangan kanannya. Semakin lama pertempuran semakin seru. Tiba-tiba si nenek hentikan gerakannya dan memandang bingung karena lawannya lenyap seperti ditelan bumi. Aku di sini, rambut hitam, terdengar suara Wiro di belakangnya. Nenek rambut hitam kertakkan geraham dan secepat kilat membalikkan tubuh. Tapi begitu tubuhnya membalik, maka plak! Telapak tangan kanan Wiro Sableng menghantam keningnya. Perempuan tua itu melengking kesakitan. Tubuhnya mencelat menghantam dinding pondok. Pemandangannya gelap. Kepalanya terasa pening. Sedang keningnya sakit bukan main. Kedua anak buah nenek rambut hitam terkejut. Belum pernah mereka melihat pemimpin mereka dihajar demikian rupa.